Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ridho Riyadi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam kelas E, dan teman-teman kami sekalian kelas Metodologi Studi Islam E yang kami banggakan. Perkenankanlah kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan materi dengan judul Hadis sebagai Sumber Agama Islam kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yakni 1. Ana Khairunisa dengan NIM 2120043, 2. Rizky Fauzi Maulana dengan NIM 2120152, dan yang ketiga adalah Muhammad Haidar Majid dengan NIM 2120321. Baiklah, saya akan memulai membacakan materi fungsi dan kedudukan hadis dalam ajaran Islam serta pembagiannya. Hadis merupakan sumber ajaran agama Islam dan merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam juga. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum Islam, maka kaum muslimin akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mengerti dan mengetahui tata cara sholat, qadar dan ketentuan zakat, tata cara haji, dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal itu hanya berbicara secara global atau mujmal dan umum. Yang menjelaskan secara terperinci justru sunnah Rasulullah SAW. Selain itu juga akan mendapat kesukaran-kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang mustarok, muhtamal, dan sebagainya, yang mau tidak mau memerlukan hadis atau sunnah untuk menafsirkan atau menjelaskannya. Kedudukan hadis menurut kesepakatan mayoritas ulama adalah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Akan tetapi, terdapat juga sekelompok kecil dan kalangan ulama dan umat Islam yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka ini biasa dikenal dengan sebutan inkarus sunnah. Adanya kelompok yang menolak hadis itu diketahui melalui tulisan-tulisan Asy-Syafi'i. Mereka itu oleh Asy-Syafi'i dibagi menjadi 3 golongan, yakni 1. Golongan yang menolak seluruh sunnah. 2. Golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Dan yang ketiga adalah golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Menurut Asy-Syafi'i, mereka salah dalam menafsirkan dan memahami maksud kata tibyan atau penjelasan yang termuat dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Hadis Nabi SAW merupakan penjelas atau bayan tafsir bagi ketentuan agama Islam melalui Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Dalam hal ini, Al-Syatibi mengemukakan 3 alasan lebih tingginya tingkatan Al-Quran daripada hadis, yakni 1. Al-Quran diterima dengan jalan qat'i, sedang hadis kebanyakan diterima melalui dzanni. Hadis berstatus bayan bagi Al-Quran. Dan yang terakhir, adanya pernyataan hadis tentang urutan rutbah itu sendiri. Fungsi hadis bagi Al-Quran yaitu 1. Bayan ta'hid, yakni sebagai penjelasan untuk mengokohkan apa yang terkandung dalam Al-Quran.
2. Bayan tafsir sebagai penjelasan atau penerangan terhadap ayat-ayat yang mujmal atau global dan musytarok. 3. Bayan takhsis menjelaskan tentang kekhususan suatu ayat yang umum. 4. Bayan taqyid menjelaskan dan memberi batasan terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. 5. Bayan tobail mengganti suatu hukum dan sering juga disebut dengan bayan nasakh. Secara istilah, hadis diberikan pengertian yang berbeda-beda. Dalam pengertian ulama usul fikih, dikemukakan bahwa yang dimaksud hadis adalah aktivitas langsung ataupun tidak langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian hadis menurut istilah ulama hadis masih dimungkinkan adanya sesuatu yang bukan dari aktivitas Nabi Muhammad SAW. Misalnya tentang warna rambut dan memanjangkan jenggot. Selain itu, menurut Ibnu As-Subki, pengertian hadis yang dalam hal ini disebut juga dengan istilah as-sunnah adalah segala sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Asy-Syafi'i membagi hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW menjadi dua, yaitu khobar al-ammah dan khobar al-khassah. Untuk bentuk pertama, ulama lain menyebutnya dengan istilah mutawatir. Asy-Syafi'i terkadang menyebutkan bentuk ini dengan al-khobar al-mujtama' alaih. Selanjutnya mengenai khobar al-hadatsah, Asy-Syafi'i mendefinisikannya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat sampai Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.